Menyapa kawan-kawan ya. Terlebih dahulu, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam, meskipun udah malam, udah di penghujung, ya sudah sebetulnya dengan tenggelamnya matahari tadi, khususnya di wilayah barat, beberapa waktu yang lalu sebetulnya kita sudah memasuki ke tanggal 1 2022 ya tanggal 1. Untuk itu izinkan meskipun kondisinya sekarang sudah malam, sudah gelap, matahari sudah terbenam, tapi tetap semangat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah, saya senang sekali teman-teman malam ini bisa menyapa teman-teman. Tadi saya lihat teman-teman ini dari berbagai macam daerah. Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa bertemu meskipun kondisinya sekarang secara online, tapi semoga ini nggak mengurangi semangat kita untuk terus bertumbuh, semangat kita untuk terus berproses, semangat kita untuk mengevaluasi apa yang sudah berlalu, menikmati apa yang dimiliki, bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang, dan menyambut, mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi di masa depan. Izinkan saya menyampaikan salam hormat kepada semua panitia dan semua pihak yang terlibat di balik layar yang sudah memfasilitasi kita semua hari ini untuk bisa ketemu, untuk bisa ngumpul bareng, untuk bisa sharing-sharing bareng malam ini di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Semoga ini menjadi salah satu diskusi yang menutup tahun 2021 ini dengan baik dan ada hal baik di akhir nanti bisa teman-teman dapatkan, dan bersama dengan guru kita nanti ada Ustadz Salim. Sesudah ini kita juga sama-sama belajar, termasuk Sherly dalam hal ini akan banyak belajar. Sherly mohon izin kepada yang besar tidak menyebutkan gelar, kepada yang kecil juga izin tidak sebut namanya secara lengkap, kepada orang tua kami di sini tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami tentu dengan ilmunya, kepada para senior semua tentu dengan pengalamannya, kepada para ustazah yang kiranya hadir di tengah-tengah kita malam ini tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya. Tapi yang jelas kita anak muda dan kita semua yang hadir di sini yang masih punya jiwa muda ini pasti dengan semangatnya. Semoga masih pada semangat ya meskipun udah malam begini. Teman-teman, Sherly disclaimer dulu dari awal nih. Sherly dikasih kesempatan untuk sedikit memberikan, lebih tepatnya sharing kali ya. Karena kalau materi kayaknya Sherly juga masih harus banyak belajar, jadi lebih tepatnya sharing perspektif. Jadi bukan karena ilmu Sherly lebih, bukan karena pengalaman Sherly lebih, bukan karena wawasan Sherly lebih, sama sekali bukan. Karena ada istilah dari orang bijak, bilang kurang lebih begini. Setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Dan sekarang justru adalah masanya teman-teman. Sekarang justru adalah momentumnya teman-teman. Sekarang justru adalah waktunya teman-teman untuk melakukan persiapan, untuk segera ambil bagian. Sekarang adalah masanya teman-teman. Karena kalau kita mau bongkar nih, maka sekarang posisinya 80-an juta dari penduduk Indonesia ini diisi oleh generasi teman-teman. Untuk itu, kalau ada nanti perspektif yang berbeda, ada sudut pandang yang berbeda, termasuk kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman sampaikan. Kiranya Sherly masih bisa jawab, senang sekali untuk bisa berdiskusi. Tapi kalau Sherly belum bisa jawab, Sherly mohon izin di awal, Sherly tampung dulu sebagai PR. Lain waktu kita punya kesempatan untuk ketemu, baik online maupun offline, untuk sharing, untuk diskusi. Semoga Sherly sudah bisa menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Sebelum memulai, karena Sherly akan mengawali dari sudut pandang muda dulu nih, karena biasanya insecurities, overthinking, anxiety, itu kan anak turunan dari insecure ya. Ini biasanya diucapkan atau ini jadi pembahasan anak muda. Saya pengen tanya dulu, yang hadir di sini adalah mahasiswa, sudah bekerja. Kalau mahasiswa semester berapa? Apakah pelajar SMA atau mungkin SMP? Teman-teman boleh dong jawab di kolom chat. Mahasiswa, oke. Mahasiswa semester 5. Ada yang masih SMA, nggak apa-apa. Ada yang pelajar, mahasiswa semester 3, SMK semester 1, 5, 3, wah, semester 1, 3, 5, 7 lengkap ya. Santri, SMA kelas 12, SMA kelas 3, ada yang sambil bekerja. Mahasiswa sambil bekerja boleh. Mungkin teman-teman di sini ada yang kuliah sambil bekerja, ada yang sudah bekerja. Oke, berarti kita sangat beragam ya teman-teman. Ada dari SMP. Halo Andika, semoga ini menjadi circle yang baik untuk teman-teman, baik SMP, SMA, kuliah, maupun yang sudah bekerja. Baik,
Teman-teman izinkan Shirley mengawali dari sudut pandang muda. Karena ini sangat beragam nih. Ada yang dari SMP sampai kuliah, kuliah sambil bekerja, bahkan ada yang sudah bekerja. Ada yang saat ini baru saja resign dari kerja. Izinkan Shirley mengawali dari sudut pandang muda, teman-teman. Karena saat kita bicara muda, kita bukan lagi bicara tentang usia. Saat kita bicara muda, kita bicara tentang pilihan mindset dan pilihan sikap. Kita pengen ngelihat ke depan dengan harapan atau dengan keputusasaan. Kita pengen terus-terusan nyalahin keadaan di sekitar kita, atau ngelihat apa yang sebetulnya bisa kita lakukan. Saat kita bicara muda, teman-teman, otomatis kita bicara tentang masa depan. Karena anak muda nggak bisa nawarin masa lalu, anak muda sangat sedikit yang bisa menawarkan hari ini. Harus kita akui, ilmu kita sedikit. Pengalaman kita sebagai anak muda, ini masih sangat pas-pasan. Wawasan, kalau ada yang kita ketahui, percayalah ini masih sangat terbatas. Dengan kata lain, kalau ada hal yang bisa kita tawarkan, ini tentu adalah masa depan. Untuk itu jangan mau insecure, jangan mau direnggut rasa percaya dirinya. Teman-teman, kita yang hadir di sini yang masih punya jiwa muda dan merasa muda, jangan mau direnggut rasa percaya dirinya hanya karena ada pihak yang mengatakan anak muda tahu apa, anak muda paham apa, anak muda bisa menawarkan apa yang diketahui oleh anak muda. Jangan mau direnggut rasa percaya dirinya dengan kalimat-kalimat demikian. Justru dibalik mindsetnya. Justru karena kita masih anak muda, dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, dengan segala hal yang masih sangat minim pada diri kita, yang kita tawarkan adalah masa depan. Saat kita bicara muda, ternyata ini bukan baru viral 5-10 tahun yang lalu. Baik dari timur maupun dari barat. Kalau dari timur, kita sama-sama mengenal istilah yang udah sangat terkenal, udah sangat masyhur. Kurang lebih mengatakan begini, Syubanul yaum rijalul qad, rijalul yaum imarul qad. Dari barat, are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama. Bahwa kita yang muda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Teman-teman, jangan mau kita balikan kalimat yang menurut Shirley dalam dan indah tadi, menjadi kita yang muda hari ini adalah the loser. Kita yang kalah, pecundang di masa depan. Kenapa kita pecundang? Karena kita nggak menyiapkan apa-apa dari sekarang. Kita nggak menetapkan dari sekarang. Kira-kira ke depan kita pengen ngelihat apa, kalaupun terjadi perubahan, kira-kira perubahan apa yang pengen kita lihat. Dan kita ambil bagian dalam bidang apa pada perubahan itu. Ini menarik, teman-teman. Malcolm X, salah seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, berkulit hitam, dikucilkan saat ia hidup. Udah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia memutuskan memeluk agama Islam kala itu. Salah satu value yang dia perjuangkan adalah keadilan. Persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai itu jadi undang-undang. Malcolm X pernah bilang kurang lebih begini, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka untuk yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah nggak bahas lagi kita laki-laki atau perempuan, kita lahirnya di mana, kita berproses di masa-masa COVID-19 apa enggak, sehingga generasi kita sering disebut sebagai generasi COVID-19. Kita berasal dari kondisi sosial ekonomi keluarga seperti apa, kita tidak sedang bahas ini, dan Malcolm X juga tidak sedang dalam kapasitas membahas ini, teman-teman. Bicara tentang masa depan, maka kita semua anak muda selama berani melakukan persiapan dengan 3 kata kunci. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja cepat. Mau nggak mau harus sampai kerja cepat. Karena sekarang kita memasuki industri 5.0, yang satu dari 4 kata kuncinya adalah kecepatan. Sekarang zaman bukan hanya terbuka bagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang besar. Dan justru ini adalah momentumnya teman-teman untuk mengambil bagian. Karena kita biasanya anak muda sering diasosiasikan dengan proses berkarya, proses belajar, proses mempersiapkan diri. Maka sama, belajar dan berkarya dengan keras, cerdas, dan cepat, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Tapi pertanyaan kuncinya justru adalah, persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Benar nggak? Ini menarik, teman-teman. Karena ternyata, saya mohon izin sedikit membuka layar ya. Ada sedikit, saya mau share screen. Teman-teman, sekarang statusnya adalah lebih dari setengah penduduk Indonesia ini diisi oleh anak muda. Jadi mohon maaf, ini slide-nya berbahasa Inggris, tapi pelan-pelan kita coba bahas ya. Jangan perhatikan kalau memang teman-teman ini bahasa Inggris, nggak apa-apa, tapi pelan-pelan kita coba bahas. Jadi disclaimer, ada salah pengetikan. Jadi mohon maaf, yang warna kuning harusnya ada post generasi Z, yang lahir tahun 2013 sampai sekarang.
kita mengenal dengan istilah generasi alfa. Mungkin adik-adik kita, mungkin ponaan-ponaan kita yang sudah punya anak, mungkin anak-anak kita. Nah, saya ingin fokus pada generasi mayoritas yang hadir di sini, yaitu generasi milenial dan generasi Z. Kalau dua generasi ini aja kita gabungin, teman-teman, maka lebih dari setengah penduduk Indonesia sekarang diisi oleh generasi muda. Ini data tahun 2020. Kalau data tahun 2021 bahkan angkanya 60-63% dari total penduduk Indonesia diisi oleh anak muda. Termasuk di dalamnya generasi, teman-teman, generasi Z. Kenapa saya sangat yakin menyebut generasi Z? Karena tadi ada yang bilang mahasiswa 1357 semesternya. Dia masuk di generasi Z. SMA, MA, lagi nyantri, ada yang SMP tadi, maka teman-teman masuk dalam generasi Z. Jelas. Dan ternyata 30-an% sekarang dari total penduduk Indonesia kalau data tahun 2021 diisi oleh generasi teman-teman. Maka kita bisa bayangkan, kalau ada orang bijak yang mengatakan masa depan satu bangsa itu ditentukan dari karakter anak mudanya. Kita pengen menghancurkan masa depan satu bangsa, maka hancurkan karakter anak mudanya, and then vice versa. Demikian juga sebaliknya. Kita pengen memperbaiki masa depan satu bangsa, maka perbaiki karakter anak mudanya. Maka bukankah dengan status quo kayak sekarang, ini waktu yang paling tepat bagi kita untuk segera menentukan ke depan kita pengen ngelihat apa. Minimal di diri kita sendiri. Ke depan kita pengen ngelihat diri kita, orang-orang tersayang kita, lingkungan kita, generasi muda kita, kala itu kayak gimana, teman-teman. Dan ini menarik. Karena kalau amanah dari undang-undang menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pendidikan adalah proses pembentukan karakter, maka karakter itu nggak dibentuk 1-2 hari. Karakter itu nggak hanya dibentuk dari nilai hitam di atas putih yang kita dapat di dalam kelas. Saya bukan bilang bahwa nilai akademik itu nggak penting. Itu penting karena akan melengkapi portfolio kita. Tapi saat kita bicara karakter sebagai akhir atau salah satu tujuan dari proses pendidikan, maka karakter itu tidak hanya dibentuk di dalam kelas. Apalagi the impact of COVID-19 dalam 2 tahun terakhir ini melibas nyaris semua lini kehidupan. Bukan hanya tentang kesehatan, tapi tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang social behavior. Kita anak muda yang mulai berubah, jumlah screen time kita meningkat, insecurity, tema kita hari ini, overthinking, anxiety, ini naik 4 kali lipat dalam 2 tahun terakhir ini. Maka bisa jadi proses pembentukan karakter di generasi teman-teman sekarang pun bisa jadi berubah. Ada terjadi disruption besar-besaran dalam proses pembentukan karakter. Maka siapa saja di antara kita nih yang sadar dengan hal ini, yang mau melakukan sesuatu di atas rata-rata, karena to get something we never had, we must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapetin, maka lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk mendapatkan hasil yang juga di atas rata-rata. Kalau cara kita sama-sama aja, begitu-gitu aja, maka udah ketahuan, hasilnya juga akan begitu-gitu aja. Bukankah ini juga sebetulnya yang diamini oleh Albert Einstein dengan mengatakan insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again, but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali namun berharap hasil yang berbeda. Maka bukankah justru dengan kondisi sekarang yang memang luar biasa, kalau mau dibilang krisis ya udah, ini adalah salah satu krisis yang terjadi. Maka ini waktu yang paling tepat bagi kita untuk segera memutuskan kita mau keluarnya jadi pemenang atau yang bertahan, survive. Kita survive, kita melakukan apa yang orang lain lakukan, maka kita akan survive. Kita melakukan lebih dari apa yang orang lain lakukan, maka otomatis teman-teman adalah pemenang. Tapi ketika kita melakukan bahkan lebih rendah dibandingkan yang orang bertahan lakukan, misalnya awalnya kita punya cita-cita, karena sesuatu yang di luar kontrol kita terjadi, salah satunya misalnya adalah kondisi di mana semuanya sekarang serba terbatas. Akhirnya kita nggak mau lagi punya cita-cita. Akhirnya kita nggak mau lagi punya target dalam hidup kita. Kita nggak mau lagi punya goal. Ya udahlah, gimana kesempatan datang aja. Ya udah deh, gimana arus kehidupan membawa kita aja. Ikut arus, maka kita adalah pihak yang kalah. Pihak yang kalah dari proses atau masa-masa krisis ini. Nah, untuk itu ketika kita sama-sama tahu bahwa kesempatan itu jauh lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan jauh lebih senang hinggap kepada mereka yang bersiap dalam hal apapun. Dalam hal ilmu, dalam hal pengalaman, dalam hal wawasan, dalam hal pertemanan, dalam hal skill. Maka dalam melihat masa depan,
sebetulnya kita semua yang hadir di sini, apapun latar belakang keilmuan kita, passion kita, skill kita, ke depan profesi apapun yang akan teman-teman ambil, maka sebetulnya kita cuma diberikan tipenya menjadi 4, teman-teman, mindsetnya. Pertama adalah dalam melihat masa depan, kita termasuk orang-orang yang pesimis, yang kalau ditanya tentang masa depan, kita cenderung duluan merasa inferior. Biasanya jawabannya diawali dengan kata ah. Teman-teman, kira-kira tahun 2022 pengen ngeliat diri sendiri punya karya dalam bidang apa? Ah, itu mereka aja deh, Kak Ser. Mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka yang dekat dengan akses informasi, mereka yang lebih punya banyak privilege, mereka duluan aja berpikir ke arah sana, Kak. Terus kalau kita gimana, teman-teman? Ah, kita nih apalah, Kak, cuma serpihan rengginang. Tipikal manusia yang pesimis, mereka duluan mengerdilkan kemampuan yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia yang kedua, naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis, yang kalau ditanya tentang masa depan, mereka biasanya menjawab dengan awalan, ya sudahlah, dan melempar tanggung jawab pada orang lain. Teman-teman, kira-kira 10-15 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri punya karya dalam bidang apa? Ya udahlah, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja, Kak Ser. Teman-teman, kapan mau tidak lagi merepotkan orang tua? Ya udahlah, itu nanti gimana takdir berbicara aja. Teman-teman, 9 tahun ke depan adalah 2030. Karena sekarang ada masih statusnya masih 2021 ya sekarang ya. 2030 adalah peak session pertama bonus demografi terjadi di Indonesia. Kok kita jauh betul, Kak, bahasnya 2030? Sekarang aja, sekarang. Akhir nih 2021 masuk 2022. Teman-teman coba cek umur teman-teman sekarang ditambah 9 tahun. Maka bukankah yang dimaksud sebagai manusia-manusia produktif kala itu justru adalah teman-teman yang hadir di sini? Kira-kira kita pengen ngelihat kondisi generasi kita saat itu kayak gimana, teman-teman? Ya udahlah, itu nanti gimana kondisinya diwariskan pada kita aja. Tipikal manusia realistis, mereka cenderung dibentuk oleh lingkungan. Bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia realistis, mereka senang mendengar narasi dari orang. Bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. Dan 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mendukung dan selalu mensupport apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, teman-teman. Habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, yang jadi goal, yang jadi visi, yang jadi cita-cita kita, ini nggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga, ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis, yang kalau ditanya tentang masa depan, mereka selalu bisa ngelihat dari sudut pandang yang positif, bagaimanapun kondisinya, apapun situasinya. Teman-teman, kira-kira 10-15 tahun ke depan, pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana. Sekarang kita adalah mahasiswa, sekarang kita adalah pelajar, sekarang kita kuliah sambil bekerja. Sekarang kita adalah baru aja resign. Tadi ada yang bilang baru aja resign. Sekarang kita kondisinya adalah bekerja. Silakan teman-teman yang isi sendiri. Tapi 10-15 tahun ke depan, Mbak Kaser, kita punya passion dalam dunia entrepreneur. Go get it. Kita udah punya usaha kita sendiri. Omset per tahun, ya namanya juga baru mulai, anak muda. Omset per tahun 500 sampai 700 juta dulu deh, Kaser. Amin. Kita udah membuka lapangan kerja, Kak, kala itu. Untuk anak-anak seusia kita aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Silakan, 30, 40 lapangan kerja. Kita pengen lihat kondisinya di wilayah kita aja, angka pengangguran berkurang. 0,5 sampai 0,7% per tahunnya. Amin. Kasih fokus kita bukan di situ, fokus kita dalam dunia literasi. Then go get it, silakan. Sekarang posisinya adalah kita mahasiswa, atau mungkin pelajar, atau mungkin sedang bekerja. Tapi 10-15 tahun ke depan, kita pengen ngelihat angka literasi di wilayah kita, di Indonesia misalnya, yang saat ini angkanya 60 dari 61 menurut PISA, ini naik 15 tingkat misalnya. Go get it. Caranya gimana? Mulai kita atur strateginya, kita mulai desain. Kita sudah terhubung dengan mayoritas anak muda di Indonesia. Belum ada wadahnya, kita yang ciptakan. Karena hanya ada 2 pilihan, teman-teman. Kita yang dibentuk atau kita yang membentuk. Kita yang diwarnai atau kita yang mewarnai. Kita sudah terhubung dengan mayoritas anak muda di Indonesia, Kak Ser, untuk mulai merangkul teman-teman, khususnya teman-teman di daerah, untuk mulai bisa membaca. Bukan hanya membaca bahasa, tapi juga membaca Al-Quran. Karena Indonesia boleh adalah negara nomor 1 jumlah penduduk terbesar Muslimnya di dunia, boleh. Tapi tingkat yang buta huruf Al-Quran, ini juga
cukup menyayat hati teman-teman. Mungkin saat ini teman-teman terhubung nih dengan internet, teman-teman bisa sambil Google. Angkanya masih di angka 60-an% dari total penduduk muslim di Indonesia ini masih buta huruf Al-Quran. 10-15 tahun ke depan kita pengen angka ini berkurang. Silahkan target teman-teman seperti apa? Berapa persen berkurangnya? Tipikal manusia yang optimis saat 1000 orang bilang that's impossible, itu tidak mungkin. Mereka justru jadi orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it. Kita akan buktikan. Saat orang-orang yang ada di sekitarnya menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya, mereka justru jadi orang pertama yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia yang optimis, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Momentum itu dibuat, bukan lagi dinanti. Tipikal manusia yang keempat, naik nih satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang progresif. Teman-teman harus kita akui, hidup kita ini penuh banget dengan aturan. Betul nggak? Nggak semua hal yang ada di pikiran kita bisa kita lakukan, nggak semua ide dan kreativitas bisa kita eksekusi. Karena ya mau nggak mau kita terbentur dengan aturan, baik yang tertulis maupun yang nggak tertulis. Dan manusia-manusia yang progresif, gimana pun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Nggak bisa pakai cara A, pakai cara B. Nggak bisa pakai cara B, pakai cara C. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini, teman-teman. Pertama, perubahan. Kedua, pembaharuan. Teman-teman, nggak ada alasan bagi anak muda bersikap realistis. Apalagi pesimis, ini nggak ada dalam kamus hidup anak muda. Satu-satunya tangga yang pantas untuk kita adalah tangga ketiga. Optimis ngelihat ke depan, pelan-pelan kita mengupgrade diri naik ke satu level lebih tinggi, manusia-manusia yang progresif. Karena anak muda ini punya 3 modal yang nggak diapa-apain, modal ini udah melekat pada diri teman-teman. Pertama, anak muda ini energinya masih sangat besar, masih sangat membuncah. Dan ini bebas nilai, mau kita arahkan ke positif, mau kita arahkan ke negatif. Keputusannya ada di tangan teman-teman. Yang kedua, waktu anak muda masih sangat luang. Kalau ada generasi nih yang paling sering menggunakan istilah lele dan rebahan, maka jawabannya adalah generasi kita. Generasi muda, bener nggak? Kenapa? Karena waktu kita masih sangat luang, teman-teman. Kita belum memutuskan hal-hal besar yang akan menyita waktu, tenaga, dan pikiran kita. Dan yang ketiga, curiosity, keingintahuan kita terhadap segala sesuatu, ini masih sangat tinggi. Dengan 3 modal ini, yang nggak usah diapa-apain, nggak butuh effort apa-apa, udah melekat pada diri teman-teman. Untuk kita adalah tangga ketiga. Pelan-pelan kita naik. Yang justru adalah kira-kira selama ini zona nyaman kita ada di tangga yang mana nih teman-teman? Bener nggak? Kira-kira selama ini orang-orang di sekitar kita membiasakan kita untuk berpikir, melihat masalah, menemukan solusi, mengeksekusi ide gagasan, ini dari tangga yang mana? Ini menarik teman-teman. Waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan ini, mereka akan ikut dalam pusaran akselerasi. Mereka nggak bisa berdamai dengan perkembangan zaman ini, yang terus akan berubah, karena perubahan itu adalah kepastian. Maka pelan-pelan akan stuck, diam di tempat, mundur. Bahkan bukan nggak mungkin tergantikan dan digantikan dengan mereka yang jauh lebih responsif dan adaptif dengan perkembangan zaman itu sendiri. Saya mohon izin dalam hal ini, Benjamin Franklin, salah seorang mantan presiden Amerika pernah bilang kurang lebih begini, if we are finished changing, then we are finished. Saat kita berhenti berubah, tentu kan kalau berubah harapannya adalah berhenti berubah ke arah yang lebih baik, maka kita selesai. Dan sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru, teman-teman. Karena bahkan dari 14 abad yang lalu, kita udah sama-sama tahu sunatullahnya adalah bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini, apapun konteksnya. Ilmunya, networks-nya, kebijaksanaannya, pengalamannya, skill-nya, ini harus terus bertumbuh. Karena ketika manusia berhenti bertumbuh, tandanya dia mati. Manusia berhenti belajar, siap-siap akan segera tergantikan dan digantikan dengan mereka yang jauh lebih responsif dengan ilmu, dengan perkembangan zaman. Maka pertanyaan kuncinya adalah kira-kira apa yang membedakan kita nih yang ketemu secara virtual hari ini antara kita yang sekarang dengan sebutlah misalnya 3 tahun yang lalu, saat yang sekarang mahasiswa, mungkin 3 tahun yang lalu masih menggunakan rok atau celana abu-abu. Mungkin sekarang nih kita mahasiswa, apa yang membuat kita berbeda antara kita yang sekarang dengan kita nanti di 31 Desember 2022, akhir tahun depan?
Masa depan dan perubahan itu didesain, teman-teman. Kalau bukan kita yang mendesainnya, jangan salahkan ketika masa depan dan perubahan kita di masa depan itu didesainkan oleh orang-orang sekitar kita. Nah, kalau orang bijak pernah bilang begini, orang yang paling berhak menyesal dalam hidupnya adalah dia yang punya kesempatan, tapi tidak memaksimalkan kesempatan yang dia miliki. Maka bukankah kita saat ini, anak muda, hidup di industri 5.0, adalah yang paling berhak menyesal? Saat kita tidak berkarya, teman-teman. Kenapa kira-kira? Karena kita mendapat semua akumulasi benefit dari industri 1.0 sampai 4.0. Ini semua ada di generasi kita. Teman-teman bisa bayangkan, kalau di zaman orang tua kita, mungkin tantangannya adalah mereka kesulitan mencari informasi. Di zaman kita, tantangannya adalah kita mabok dengan informasi. Sampai-sampai sulit membedakan, memfilter, ini mana yang benar, mana yang salah, mana yang penting untuk masa depan kita, mana yang nggak penting-penting banget juga sih. Cuma karena muncul aja nih, muncul di laman home, di laman search kita, akhirnya kita tonton, lihat, kita baca, kita dengar juga. Nah, untuk itu, dengan semua kelebihan ini, saat bicara industri 5.0, teman-teman, dengan semua kelebihannya, meskipun kita harus fair juga mengatakan bahwa tetap segala sesuatu kan ada positif, ada negatifnya ya. Bahwa negatifnya jelas ada, apalagi bagi kita yang tidak siap. Tapi manusia yang optimis akan selalu melihat dari sudut pandang yang positif. Dan saat kita bicara industri 5.0, it's not just about the gun, it's about the man behind the gun. Ini bukan hanya tentang alatnya, teman-teman. Ini tentang siapa di balik alat itu. Jangan-jangan juga insecure kita selama ini karena betapa mudahnya kita mengakses informasi, gampang membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Wah, enak ya hidupnya bisa kayak gitu. Wah, enak ya si A udah pencapaiannya sampai setinggi itu. Kok kita masih di sini-sini aja ya? Membuat kita terus insecure. Jangan-jangan kita lupa melihat potensi kita apa dan sibuk membandingkan diri dengan orang. Jangan-jangan kita jauh lebih sering mengeksploitasi kekurangan kita daripada fokus mencari kelebihan kita di mana. Nah, saat bicara industri 5.0, ini bukan tentang alatnya lagi, tapi tentang siapa di balik alat itu, siapa manusia yang memegang alat itu. Ibaratnya begini, ini bukan lagi tentang pistolnya, karena sekarang mayoritas kita semua sudah memegang pistolnya. Buktinya, sekarang kita aja ketemunya lewat online. Berarti kan sudah memegang, minimal alatnya sudah ada di tangan kita. Ini bukan lagi tentang pisaunya, tapi tentang siapa yang memegang pisau ini. Mau dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat atau membarat. Mau dipakai untuk sesuatu yang positif atau negatif. Mau dipakai untuk membunuh atau membantu. Jawabannya ada di tangan teman-teman. Maka kurang lebihnya di industri 5.0 ini, saat kita manusia, termasuk Sherly sendiri dalam hal ini terus mencari mentor, mencari guru, mencari circle yang positif. Saat kita manusianya berhenti belajar, maka siap-siap. Justru kita yang akan dikendalikan oleh teknologi. Saat kita manusia berhenti bertumbuh, maka siap-siap. Justru kita yang akan dikendalikan oleh teknologi, bukan kita yang mengendalikan teknologi. Dan di zaman sekarang secara cepat, teman-teman, sebetulnya ketika kita mampu agile atau beradaptasi dengan 4 kata kunci yang ada di layar, teman-teman, maka kita semua bisa menjadi bagian, syukur-syukur bisa menjadi pemenang di industri 5.0 ini. Pertama adalah ini zamannya kita saling terkoneksi. Siapa aja yang nggak bisa terkoneksi, namanya aja industry society ya. Saat kita udah nggak terkoneksi dengan society, maka dengan sendirinya kita akan pelan-pelan mundur ke belakang, tergantikan. Yang kedua adalah ini zaman kolaborasi. Skill kita A, skill mereka B, ayo kita saling sulam tambal. Kemampuan kita Y, kemampuan mereka Z, ayo kita saling bergandengan tangan. Selama ada irisan visi dan tujuan yang sama. 76 tahun sudah Indonesia merdeka, teman-teman. Dari awal slogan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Sekarang kita disibukkan dengan perbedaannya, lupa dengan satu statement di belakang yang justru paling penting, yaitu menunggal ika. Kalau ada hal yang paling kita rindukan sekarang, baik sebagai sesama anak bangsa Indonesia, maupun sebagai sesama umat Islam, ini adalah bersatu, teman-teman. Dan dalam hal ini, kalau mau lari cepat, nggak apa-apa, larinya sendirian. Tapi kalau mau lari jarak jauh, jangka panjang, sustainability, maka adalah harus bergandengan tangan. Yang menjadi dilalah adalah saat kita nggak tahu competitive advantage apa nih, potensi apa, kelebihan apa yang ada pada diri kita yang bisa kita tawarkan sebagai puzzle pelengkap
dari puzzle yang sudah ada? Nah, ini yang sebentar lagi akan kita jawab. Selanjutnya adalah kecepatan. Tadi di awal kita sempat bahas, dan yang keempat adalah efektivitas. Kalau bisa selesai 3 hari, kenapa harus 7 hari? Kalau bisa selesai 1 hari, kenapa harus 3 hari? Kalau bisa selesai 1 jam, kenapa harus 3 jam? Dan teman-teman sadar atau nggak sadar, terima atau nggak terima, empat nilai yang ada di hadapan teman-teman, ini yang paling disukai oleh anak muda saat ini. Dengan kata lain, saat kita bicara perkembangan zaman, Internet of Things, teknologi, sosial media, dan semua anak turunannya, maka sebetulnya anak muda adalah subjeknya, anak muda juga adalah objeknya. Udah cukup anak muda jadi penonton terus, teman-teman. Ini waktunya kita persiapkan diri jadi pemain. Karena sejarah nggak akan pernah mencatat para penonton. Sejarah hanya mau mencatat para pemain. Dan hasil pertandingan juga nggak akan berubah saat kita menjadi penonton. Hasil pertandingan hanya bisa berubah saat kita jadi pemain. Itu sesuai dengan bidang, sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan pengalaman dan kapasitas kita masing-masing. Nah, di tengah zaman yang sekarang serba canggih, semuanya serba penuh dengan teknologi dan borderless ini, ayo kita pastikan bahwa kita nih yang hadir di sini adalah manusia-manusia yang produktif, bukan yang sibuk sekedar sibuk. Artinya saya ingin bilang begini, jangan ulangi kesalahan Shirley, teman-teman. Dulu di awal-awal kuliah, Shirley adalah manusia yang sibuk. Dan Shirley nggak tahu bahwa Shirley sibuk. Teman-teman bisa bayangkan, nggak tahu, Shirley tidak tahu atas ketidaktahuan Shirley. Ini bahaya, lebih bagus kita tahu bahwa kita nggak tahu, sehingga kita kan akan terus mencari tahu, toh. Nah, masalahnya Shirley tidak tahu atas ketidaktahuan Shirley. Alhasil Shirley pikir Shirley produktif, padahal sebetulnya Shirley sibuk. Ternyata sampai akhirnya ada seorang mentor yang mengingatkan, Sar, yang kamu lakukan itu namanya sibuk, bukan produktif. Awalnya Shirley nggak terima, namanya anak muda, egonya masih tinggi. Shirley nggak terima dibilang sibuk. Sampai ditantang dengan 4 pertanyaan, dan Shirley nggak bisa menjawab 4 pertanyaan itu. Alhasil mau nggak mau Shirley harus terima bahwa dulu Shirley adalah manusia yang sibuk. Nah, semakin kesini semakin Shirley belajar, semakin Shirley sadar bahwa 4 pertanyaan ini adalah yang paling layak dipertanyakan kepada anak muda untuk menjawab insecurity kita. Kalau 4 pertanyaan ini udah bisa kita jawab, nggak ada alasan kita nggak pede terhadap diri sendiri. Nggak ada alasan bagi kita untuk insecure lagi. Karena insecure, kalau kita mau artikan secara harfiah, in artinya tidak, secure aman. Insecure dari bahasa Inggris artinya kita nggak ngerasa aman, kita nggak ngerasa pede, kita nggak ngerasa percaya diri, nggak ngerasa confident dengan diri kita sendiri. Maka pertanyaannya, apa yang membuat kita tidak pede? Apa yang membuat kita nggak yakin? Apa yang membuat kita tidak bold terhadap diri kita sendiri? Nah, 4 pertanyaan ini ternyata yang paling sering ditanyakan kepada Khulafaur Rasyidin dulu saat mereka muda, dan ternyata 4 pertanyaan ini adalah yang menunjukkan mana anak muda yang punya mindset visioner apa enggak. Dulu Shirley gagal menjawabnya, butuh waktu kurang lebih 6 bulan bagi Shirley untuk menjawabnya. Perbedaan antara manusia produktif dan sibuk ternyata sangat jauh. Kalau manusia produktif, semua yang dilakukan mengarah pada satu goal yang udah ditetapkan dari awal dan fokus mengerjakan aktivitas itu. Sedangkan manusia yang sibuk, ini semuanya dikerjain, semuanya dilakuin. Hari ini trending A ikut, besok viral B juga akan ikut, lusa hype C juga akan ikut. Keduanya sama-sama terlihat beraktivitas, keduanya sama-sama terlihat berkegiatan, tapi tunggu 2, 5, 10, 15 tahun ke depan. Hasilnya beda, impact-nya juga akan beda. Menjadi manusia produktif, kata James Clear dalam bukunya, they always start from the end. Mereka selalu mulai dari akhir. Ngerjain sesuatu, targetnya apa? Bergabung dalam suatu komunitas atau organisasi, kira-kira kontribusi apa yang ingin diberikan? Dan 4 pertanyaan ini adalah yang pertama, siapa kita di masa depan, teman-teman? Teman-teman ini melihat diri sendiri sebagai siapa di masa depan. Dan yang namanya masa depan itu kan sangat subjektif ya. Bisa jadi bagi kita adalah 5 tahun ke depan. Mungkin teman-teman yang saat ini di semester 1 adalah ketika teman-teman lulus atau ketika teman-teman nanti dapat toganya sudah dipindah dan masuk ke dunia profesi. Bagi teman-teman yang SMA mungkin adalah ketika teman-teman sudah penentuan jurusan dan seterusnya. Maka menjawab pertanyaan pertama, siapa kita di masa depan, ini minimal dengan smart goal setting. That should be specific, that should be measurable. Harus spesifik, harus terukur. Di masa depan kita adalah manusia yang lebih baik lagi. Kira-kira pertanyaannya adalah, lebih baik dalam hal apa, dan bagaimana mengukur bahwa kita lebih baik lagi? Di masa depan kita adalah entrepreneur sukses. Kasar. Pertanyaannya entrepreneur dalam bidang apa, dan bagaimana mengukur bahwa kita sukses dalam bidang entrepreneur? Apakah dari omset, apakah dari profit, apakah dari jumlah berbaginya,
sedekah, zakat, infak, wakafnya, atau dari jumlah lapangan kerja yang bisa kita buat. Teman-teman, kita mungkin punya alat ukur yang berbeda, nggak apa-apa. Yang apa-apa justru adalah saat kita nggak punya alat ukur, yang terjadi adalah alat ukur orang kita copy paste pada diri kita. Padahal setiap kita jalan kehidupannya beda-beda, potensi yang kita miliki beda-beda, teman-teman. Kalau ini sampai terjadi, alat ukur orang kita copy paste pada diri kita, wajar kalau rumput tetangga akan terus terlihat lebih hijau dari rumput yang saat ini tengah sama-sama kita semai. Untuk itu miliki alat ukur kita sendiri. If we cannot measure something, we cannot improve it. Kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu, sulit bagi kita untuk mengimprove-nya. Hanya achievable. Kira-kira dengan semua resources yang kita miliki, target itu bakal bisa kita achieve nggak ya? Kalau nggak bisa, udah akui, acknowledge, jujur dengan diri sendiri. Jangan-jangan memang resources kita kurang. Jangan-jangan ini waktu yang tepat bagi kita untuk berkolaborasi, sehingga memperbesar resources kita. Atau target besar yang nggak achievable tadi, kita pecah dulu jadi target-target kecil yang jauh lebih achievable. Artinya realistik bukan jadi manusia realistis, tapi yuk kita baca lingkungan sekitar. Kira-kira strategi, cara, dan siasat seperti apa nih yang paling tepat untuk kita gunakan mencapai goal kita tadi. Karena untuk urusan goal boleh jadi kita harus saklek, teman-teman. Tapi kalau untuk urusan cara, strategi, siasat, ini kita harus cukup fleksibel. Tanya timely, kasih batasan waktu. Karena yang membedakan antara seorang yang bercita-cita dan berangan-angan, salah satunya adalah batasan waktu. Setelah bagian ini selesai, kebanyakan kita termasuk Shirley dulu udah selesai. Padahal ternyata masih ada PR-nya, teman-teman. Segera temukan alasan kenapa penting bagi kita mencapai goal itu. Ini yang disebut fire in the belly. Ini yang disebut sebagai motivasi. Jadi nggak ada tuh istilah sebetulnya motivasi berasal dari luar, itu nggak ada. Fire in the belly itu munculnya dari diri kita sendiri. Yang dari luar itu namanya pemantik. Boleh dari orang tua kita, boleh dari buku yang kita baca, boleh dari video yang kita tonton, tapi alasan kenapa kita mengejar sesuatu atau memperjuangkan sesuatu, ini munculnya dari diri kita sendiri. If we get there, kalaupun kita ngumpulin all the best mentors, all the best motivators, even all over the world, kita ngumpulin, sebutlah misalnya motivator terbaik, buku-buku self-improvement terbaik, dari seluruh dunia misalnya, tapi motivasi, alasan kenapa kita melakukan itu nggak muncul dalam diri kita, maka ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, ternyata alasan seseorang mampu memunculkan strong why atau motivasi dalam dirinya cuma 3. 1, rasa sakit yang dia miliki. 2, harapan yang dia lihat ke depan. Yang ketiga, saat rasa yakinnya udah lebih besar dari rasa takutnya. Karena kita semua yang hadir di sini nih, 200-an pasang mata, terbentuk dari pengalaman yang berbeda, maka teman-teman yang mampu teman-teman. Nah, untuk itu kita tahu kelebihan, ini justru agar kita bisa segera fokus untuk memaksimalkan kelebihan kita. Karena nggak ada manusia yang lahir itu nggak dititipkan potensi oleh Yang Maha Kuasa. Ini nggak ada. Yang ada bisa jadi adalah kita yang nggak sadar sebetulnya potensi kita apa. Nah, yang mungkin awalnya baik, ayo kita perjuangan untuk menjadi lebih baik. Be a better version. The best version of us. Yang udah terbaik, naik lagi satu level lebih tinggi. An excellent one. Yang sempurna di bidangnya. Bukan tanpa cacat, karena nggak ada juga manusia yang nggak ada salah, nggak ada juga gading yang nggak retak. Kita semua pasti punya salah, kita semua pasti punya khilaf. Manusia yang sempurna di bidangnya pada akhirnya adalah dia yang dengan kehadirannya bisa memberikan impact, manfaat untuk orang-orang sekitarnya. Artinya dia selesai dengan dirinya sendiri. Dan bukankah ini dari 14 abad yang lalu juga sudah selesai rumusnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat.
dengan kelebihan teman-teman, dengan potensi yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa, menjadi wasilah bagi kita untuk terus memberikan kebermanfaatan. Kita boleh punya banyak pencapaian dalam hidup teman-teman. Menang A, menang B, juara A, juara B, memiliki A, memiliki B. Tapi ternyata pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia adalah saat hadirnya salam sebagai orang nomor satu paling berpengaruh di dunia. Menurut Michael Hart dalam bukunya 100 orang paling berpengaruh di dunia, ini juga bukan pada akhirnya karena privilege yang dimilikinya terkait lahir di mana, keturunannya, bukan. Tapi karena di waktu yang sangat singkat mampu memberikan impact. Influence-nya mampu dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Bukan hanya kawan, lawan pun mampu dipengaruhinya. Dan kalau ada, saya bicara tentang influencer terbaik justru yang bisa kita contoh dalam konteks apapun, mau dilihat dari cara bersikap sesama manusianya, karakternya, strategi. Kalau mau bicara politik, bisa ada teman-teman yang senang politik, isu-isu politik, strategi politiknya, dari teman-teman yang suka dalam konteks ekonomi, pendidikan. Maka influencer terbaik sejauh ini adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, ayo kita pastikan bahwa kita sadar dulu kelebihan kita apa. Karena tanpa kita mengenal kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, maka sulit bagi kita untuk bisa memaksimalkan kelebihan yang kita miliki. Tahu kekurangan bukan untuk insecure, teman-teman, tapi agar kita bisa segera tahu kawan kolaborasi seperti apa yang kita butuhkan untuk menambal dan menyulam kekurangan kita tadi. Nah, setelah kita tahu nih kelebihan dan kekurangan kita apa, otomatis self-awareness itu muncul, confidence itu akan muncul. Gak ada orang yang bisa pede tanpa dia tahu kelebihannya apa. Dan Sarli adalah orang yang sangat yakin bahwa setiap manusia itu kelebihannya berbeda-beda. Teman-teman bisa bayangin nih, kembar aja lahir dari rahim yang sama, di hari yang sama, mungkin bisa jadi bedanya cuma menit atau bahkan detik lahir ke dunianya. Tapi bisa jadi punya potensi yang berbeda. Apalagi kita nih, 200-an pasang mata yang hadir di sini. Jelas kita punya potensi yang berbeda-beda. Untuk itu saya ingin sampaikan begini, jangan mau direnggut rasa percaya dirinya hanya karena nilai hitam di atas putih yang kita dapat di dalam kelas. Yang bisa jadi itu nggak menggambarkan secara utuh potensi teman-teman ada di mana. Coba banyak hal positif di luar sana, justru sekarang saat kita muda. Karena kalau Gartner bilang ada 8 potensi pada manusia, ada 8 kecerdasan pada manusia, kita nggak dituntut untuk unggul dalam semua hal, teman-teman. Pada akhirnya tanggung jawab kita adalah segera temukan potensi kita di mana dan maksimalkan itu. Bisa jadi kita unggul dalam hal kinestetik, lemah dalam hal linguistik. Bisa jadi kita unggul dalam hal visual spasial, tapi ternyata lemah dalam hal berpikir logisnya. Nah, untuk itu, justru sekarang waktunya kita mencoba banyak hal positif, jangan terlalu cepat menutup diri pada kesempatan. Karena kita nggak tahu nih kesempatan mana yang akan mengantarkan kita pada level selanjutnya. Setelah bagian ini selesai, otomatis confidence itu akan muncul. Karena kita tahu bahwa kita unggul atau kita punya potensi dalam hal apa. Dan fokus pada kelebihan kita. Pada akhirnya, kita yang tidak pede pada diri kita sendiri, ini hanya ada 2 saja kemungkinannya. Pertama adalah kita nggak tahu potensi kita ada di mana. Yang kedua, kita udah tahu nih potensi kita di mana. Tapi kita jauh lebih sering mengeksploitasi kekurangan kita. Saya bisa sih dalam hal menulis, tapi, nah banyak tapinya. Pada akhirnya tapi dan nanti adalah 2 hal yang akan terus menunda-nunda kita untuk mengeksekusi ide dan gagasan. Dan playing victims, making excuse adalah 2 hal yang membuat kita nggak akan kemana-mana. Orang lain mau udah sampai mana, kitanya masih di sini-sini saja. Pertanyaan ketiga yang harus kita jawab adalah how, bagaimana. Target kita di sini, sekarang kita di sini, ayo kita lihat dan cek sebetulnya ini gapnya berapa jauh. Kita pecah nih, target 5 tahun misalnya, jadi target tahunan, bulanan, mingguan jadi harian. Jadi semua aktivitas yang kita kerjakan, itu namanya produktif, bukan lagi sibuk sekedar sibuk. Terakhir, sekaligus menutup, yang menurut saya adalah pertanyaan pamungkasnya, kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita? Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Waktu kita terlalu berharga untuk sekedar kita habiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Sebagai penutup, saya izin untuk mengutip perkataan dari salah seorang guru besar bangsa, Buya Hamka, yang pernah bilang kurang lebih begini, kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka babi di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, makan, bermain-main, bersenang-senang,
Maka keradyutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini dan dikasih ini, hati untuk berempati. Ayo kita kolaborasikan keduanya dan siap-siap. Gebrakan-gebrakan besar sama-sama bisa kita buat. Kalau 4 pertanyaan tadi bisa sama-sama kita jawab, maka nggak ada istilah goal terlalu tinggi, visi terlalu jauh, cita-cita terlalu besar, itu nggak ada. Yang ada mungkin langkah kita yang terlalu pendek. Nggak ada istilah target kita terlalu besar. Kalau kita melihat target kita terlalu besar, maka bagaimana Rasulullah SAW saat punya target menyebarkan risalah Islam dengan resources yang awalnya dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, taktik atau siasahnya, kemudian menjadi terang-terangan. Maka jelas itu goal sangat besar, bahkan bisa dibilang terlalu besar. Gak ada istilah goal terlalu besar. Jangan-jangan misi kita yang terlalu kecil. Dan terakhir ditutup, ayo kita bungkus semua ini dengan doa. Karena doa adalah senjata kaum muslimin, teman-teman. Ini senjata paling ampuh. Ketika kita mampu memperbesar langkah, kita mampu memperbesar misi, ditutup lagi dengan doa, maka setidaknya yang menjadi tanggung jawab kita manusia sudah kita tunaikan. Karena tugas kita manusia kan adalah berusaha dan berikhtiar plus berdoa semaksimal kita. Udah, itu aja tanggung jawab kita. Selebihnya tetap kita serahkan ke Sang Maha Kuasa. Karena bisa jadi apa yang kita anggap baik, udah kita persiapkan, udah kita desain, udah kita planning, ternyata bukan itu yang terbaik untuk kita. Udah kita usahakan untuk jauhi, kita benci, kita berusaha untuk menghindar, ternyata justru itu yang terbaik untuk kita. Tetap masa depan itu nggak pasti. The future is unpredictable. Masa depan itu nggak pasti, teman-teman. Tugas kita manusia adalah berusaha berdoa semaksimal kita. Selebihnya tetap kita serahkan ke Sang Maha Sutradara. But the best way to predict our future, cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita, dan orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita, the most responsible person for our future is us ourselves, adalah diri kita sendiri. Bukan orang tua kita, bukan guru kita, bukan dosen-dosen kita untuk yang saat itu mahasiswa, bukan sahabat kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Kita besarkan untuk orang-orang sekitar kita, untuk bangsa, untuk agama, untuk negara kita. Kalau begini cara pikirnya, maka optimis 9 tahun ke depan, 24 tahun ke depan, bangsa, negara, bahkan agama ini justru akan dimulai perubahannya dari diri teman-teman. Karena nggak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil. Dan partikel terkecil perubahan ini justru ada sendiri. Dan terakhir saya ingin tutupkan setua pesimisme kita akan mudah semudah optimisme kita melihat masa depan. Kita akan tua setua keraguan-keraguan kita dalam membuat keputusan, mengambil tindakan, dan kita akan mudah semudah keyakinan kita dalam membuat keputusan. Maka selama optimisme, selama keyakinan, dan selama harapan itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda, teman-teman. Jangan mau jadi anak muda yang pengecut. Hidup kita cuma satu kali, ayo kita pastikan kita hidup yang berarti. Pada akhirnya akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus diperjuangkan. Mungkin itu dulu yang bisa Sherly sampaikan di sesi sharing awalan ini. Di sisa waktu yang ada, saya sangat terbuka untuk kita bisa berdiskusi. Untuk itu, saya serahkan terlebih dahulu kepada moderator untuk memandu sesi diskusi kita. Silakan, moderator. Jazakillah khairan Kak Sherly atas materinya, atas sharingnya, dan pastinya atas reminder-remindernya nih. Tak terasa ya, ternyata kurang lebih udah sejam kita mendapatkan banyak pengetahuan, dan pastinya ini sangat berarti banget nih di akhir tahun kita, apalagi membahas barrier insecurities. Nah, di sini tadi beberapa hal yang sempat aku catat nih, Kak. Mungkin aku mau sharing dulu. Pertama, pentingnya kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita karena kondisi generasi ada di tangan kita. Dan terdapat 4 macam mindset. Mungkin kita bisa ukur nih, apakah kita di pesimis, atau realistis, atau optimis, atau progresif. Nah, dan juga tadi Kak Sherly juga sharing bahwa anak muda itu punya 3 modal yang itu nggak dimiliki oleh mungkin di masa tua
Pertama, kita punya energi, kita punya waktu luang, dan kita lihat diri kita, apa bedanya diri kita hari ini sama nanti kira-kira apa perbedaan kita di tahun 2022, tepatnya tanggal 31 Desember 2022 itu akan menjadi alat ukur kita. Nah, untuk itu penting banget kita menentukan alat ukur kita untuk Nah, selanjutnya mungkin kita akan ke sesi tapi sebelum Sadis, spesialis ayam bakar. Jadi buat teman-teman yang mau cobain, apalagi malam-malam nih udah lagi dengar kajian, kayak rasa aduh kok lapar, bisa banget nih kunjungi Sadis. Nah, alhamdulillah panitia udah rekap 3 pertanyaan. Gimana nih Kak? Udah siap menjawab pertanyaan Kak? Insya Allah siap. Masya Allah. Yang pertama nih Kak, dari Kak Rizka Fauzia. Assalamualaikum. Pertanyaannya itu bagaimana cara supaya kita yakin dengan diri sendiri, dengan apa yang Allah beri pada kita, supaya tidak selalu berkaca pada orang lain, gitu Kak. Mungkin aku bacain 3 langsung aja ya Kak, nanti langsung Kakak jawab. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua Kak, dari Kak Nisa Cahyaningtyas, bagaimana agar kita konsisten dengan apa yang kita capai, karena terkadang aku merasa sangat bersemangat dengan apa yang ingin aku capai, tapi ketika di tengah jalan aku pesimis dan merasa ingin menyerah. Jadi gimana tuh Kak cara konsistennya? Nah, selanjutnya yang terakhir nih Kak, dari Kak Rini Anggriani Putri, sebagaimana yang telah disampaikan Kak Shirley tadi, bahwa lingkungan atau dengan siapa kita bergaul sangat penting dan sangat berpengaruh. Untuk itu, bagaimana cara kita untuk lebih survive di lingkungan yang dimana orang-orang di sekitar kita tuh memiliki visi misi yang berbeda, bahkan toksik bagi kita, gitu Kak. Mungkin itu saja Kak 3 pertanyaannya, mungkin Kak Shirley bisa jawab. Akan Kak. Oke. Baik. Terima kasih untuk 3 penanya barusan. Saya ikut mencatat nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipilih oleh teman-teman. Keren-keren pertanyaannya. Saya izin langsung merangkum ya teman-teman. Mengingat waktu. Nah, yang pertama adalah gimana caranya kita bisa yakin pada diri sendiri. Ini sebetulnya adalah 4 pertanyaan yang harus dijawab tadi. Dan gak gampang membandingkan diri dengan orang lain. Teman-teman miliki goal dulu, miliki target, miliki visi. Sebetulnya apa sih yang mau teman-teman kejar? Apa sih yang mau teman-teman perjuangkan? Yakin dulu, karena awal mulanya adalah ya dari dalam diri, niatnya seperti apa. Untuk itu selesai dengan urusan ini, maka setidaknya kita udah selesai. Ketika melihat yang lain bagus, baik, ada pencapaian, dia punya target-target, dia punya karya, kita akan ikut senang teman-teman, bukan malah membandingkan dengan diri kita. Wah, dia udah sampai sana, saya masih di sini. Justru kalaupun kita mau membandingkannya ke arah yang positif. Kira-kira apa yang dia baca yang nggak kita baca ya? Kira-kira lingkungan apa yang membentuk dia yang mungkin kita nggak punya ya? Kira-kira satu hari dia rebahannya berapa jam ya? Jangan-jangan kita memang satu hari rebahannya 8 jam, dia rebahannya cuma 5 jam misalnya. Sehingga mindsetnya langsung berubah jadi positif, karena partikel terkecil perubahan justru adalah pada mindset. Nah, dengan kita selesai dulu pada 4 pertanyaan tadi, tentukan goal teman-teman apa, kenal dengan siapa kita, kelebihan, kekurangan kita apa, potensi kita di mana tadi yang kedua, maka otomatis ketika kita punya self-awareness, confident itu akan muncul. Justru ketemu sama orang, kita akan ngelihat kira-kira dengan kelebihan saya seperti ini, saya bisa memberikan kontribusi atau kolaborasi yang seperti apa ya, sehingga bisa memberikan atau bisa
menjadi bagian dari puzzle. Jadi mindsetnya bukan lagi untuk ngebandingin, tapi saya bisa menjadi bagian solusi di bidang apa ya, otomatis mindsetnya akan berubah. Baru kemudian yang terakhir adalah yang ketiga adalah how, bagaimana. Ini adalah hal teknis. Hal teknis ini adalah tentang bagaimana kita mau terus belajar tentang skill-skill baru. Dan skill apa aja yang harus kita pelajari. Maka sebetulnya ini kita nggak perlu bingung, teman-teman. Teman-teman mau googling aja, aktif mencari, maka dari timeshighereducation.com, World Economic Forum itu udah merilis 10 skill set yang kiranya dibutuhkan 9 sampai 10 tahun ke depan. Itu udah ada. Dan bicara skill teknis, ini Charlie adalah orang yang percaya, bicara skill teknis, ini kuncinya cuma satu, practice makes us perfect. Semakin sering kita latihan, semakin kita akan lebih baik dalam hal itu. Ada istilah 10.000 jam terbang, habiskan waktu kita 10.000 jam dalam satu skill teknis ya, maka kita akan langsung automatically, secara langsung otomatis akan jadi expert dalam bidang itu, karena jam terbang yang membuat kita layak untuk setidaknya mengerti celahnya di mana, apa yang harus dilakukan. Dan jam terbang ini nggak bisa dibohongi kok. Semakin kita cepat memulainya, semakin kita membiasakan diri, termasuk dengan habit-habit baru, maka otomatis kita akan terbiasa juga dengan hal-hal, termasuk hal-hal teknis ke depan yang dibutuhkan oleh anak muda. Dan yang keempat, kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita. Nah, bicara tentang tidak yakin dengan diri sendiri, maka kalau dari Charlie, itu adalah bagian dari kita membangun self-confident, kan yakin pada diri sendiri ya. Maka tadi posisinya 4, niatnya dulu, motivasi itu kan adalah niat, dan motif itu dari diri, teman-teman. Orang yang punya ilmu belum tentu punya motif. Ilmu itu di sini, pada akhirnya ketika kita baca, belajar banyak, maka dari motifnya nggak dimunculkan, niat, mentalnya nggak muncul, ini wajar. Ketika orang pintar mah banyak, tapi orang yang punya attitude, ini orang yang tahu sebetulnya apa yang dikejar dalam hidupnya, yang sebetulnya keinginannya, target besar atau visi besar dalam hidupnya apa, itu jarang. Yang ibaratnya gini, pemain mah banyak, tapi pemenang itu nggak banyak. Seorang pemenang dia akan menentukan dari awal sebetulnya targetnya kemana, visinya apa, goalnya apa, tujuannya apa, agar kita tidak gampang membandingkan diri dengan orang. Maka miliki target, teman-teman, miliki goal. Maka kita akan fokus target kita kemana, goal kita kemana, maka otomatis dengan sendirinya tuh magnetnya akan ketarik sama orang-orang yang memang punya visi yang sama, yang memang punya concern yang sama, yang memang memegang nilai yang sama. Tapi kalau kita yang masih bingung sebetulnya target kita apa, kita ini siapa, bagian ini yang masih bingung, nah otomatis kita juga gampang untuk apa ya, untuk hari ini kita senangnya dalam bidang A, nanti 3 bulan ke depan jadi senangnya B, kok unkonsisten, jadi inkonsisten, jadi nggak konsisten. Nah ini erat kaitannya dengan pertanyaan kedua, yaitu gimana caranya kita supaya konsisten. Saya ingin disclaimer dulu dari awal bahwa nggak ada 100% cara yang bisa kita copy paste dari satu orang ke orang lain, karena setiap kita unik dengan cara kita masing-masing, teman-teman. Tapi kalau setidaknya ditanya ke Shirley, terus kalau ke Shirley gimana upaya yang dilakukan agar konsisten mengerjakan apa yang sudah dimulai? Karena kan pekerjaan paling baik, kata orang bijak, adalah pekerjaan yang diselesaikan. Maka kalau dari Shirley 3, teman-teman. Pertama adalah miliki social control. Social control ini adalah orang-orang yang secara target, secara visi, tujuan, nilai yang dipegang. Nah, ini kurang lebih 11-12 dengan kita. Karena naik turunnya semangat itu hal yang wajar kok. Iman aja naik turun, apalagi semangat. Jadi wajar, namanya kita manusia. Nah, memiliki social control ini penting. Kalau berkawan nggak apa-apa berkawan dengan siapa saja, tapi social control ini harus dipilih. Karena kita adalah dengan siapa kita bergaul. Serius sepakat dengan apa yang disampaikan oleh penanya barusan. Bergaul dengan 5 orang pencuri, ya kita pencuri ke-6. Bergaul dengan 5 orang optimis, kita orang optimis ke-6. Bergaul dengan 5 orang entrepreneur, ya kita orang entrepreneur ke-6. Minimal kita punya mindset entrepreneur. Bergaul dengan 5 orang koruptor, kita koruptor ke-6. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk memilih social control. Ketika kita berada di bawah, layer bahan berlebihan, udah mulai pesimis, akan ada social control kita yang mengulurkan tangan. Udah cukup rebahannya, udah cukup pesimisnya, udah cukup kita ngerasa kurang dan ngerasa rendah dirinya, udah cukup. Ayo kita mulai lagi. Akan ada yang menarik tangan kita lagi. Akan ada yang menarik diri kita untuk kembali ke track yang seharusnya.
Saat kita mulai karyanya dipuji, diakui, biasa ego manusia, jumawa, besar kepala, namanya manusia, karena ada yang merangkul kita lagi, sehingga berada di bawah nggak terlalu merasa rendah, berada di atas juga nggak terlalu merasa tinggi. Prosesnya sangat. Yang kedua adalah memiliki komunitas. Karena saat kita bicara komunitas, kita bicara yang membuat kita bisa berada di komunitas sama, ini sama tujuan. Sehingga saat bicara komunitas ini bukan lagi tentang siapanya, tapi nilai apa yang diperjuangkan. Mungkin orangnya akan berubah, generasinya mungkin bisa jadi berbeda, tapi nilainya sama. Positif ketika kita punya mentor adalah kita akan cepat mendapat social feedback. Blind spot kita di mana, ketika kita udah mulai out of the track, mentor kita akan mengingatkan, Sir, kalau kamu terus berjalan di sini, ujungnya jurang, kamu akan sampai. Pakai jalan yang ini, atau beralih ke jalan yang ini, atau segera ambil opsi-opsi lain, mungkin akan lebih jauh, sampainya lebih lama, tapi jauh lebih aman dibandingkan kamu menggunakan jalan itu. Mentor akan mengingatkan, ujungnya buntu dan mana jalan yang jauh lebih memudahkan kita, jauh lebih efektif dan efisien. Dan kalau ada pertanyaan kapan waktu terbaik untuk mencari mentor agar kita jauh lebih dengan apa yang kita kerjakan, lebih baik dari sekarang juga. Karena semakin kita tunda segala sesuatu pekerjaan besok, kalau bisa tahun depan kenapa harus hari ini terus kita tunda, adalah meninggalkan. Sholat aja kayak gitu, terus kita tunda, aduh masih jam sekian, terus ini adalah kita meninggalkan. Tadi kan di awal kita sempat bahas, hanya ada dua pilihan, kita diwarnai. Nah, saya ingin bilang begini teman-teman, coba cek lagi, bisa jadi target teman-teman itu sudah terlalu besar untuk lingkungan atau untuk kawan-kawan yang mungkin targetnya tidak sebesar teman-teman. Bisa jadi teman-teman sudah menjadi ikan yang besar di akuarium yang kecil. Maka makna hijrah itu kan adalah berpindah ke lingkungan juga yang lebih baik. Hijrah itu adalah termasuk berpindah dari habit yang mungkin awalnya kurang baik menjadi habit yang lebih baik. Mungkin akuarium yang sekarang sudah terlalu kecil nih untuk goal-goal teman-teman yang besar, sehingga cari akuarium yang memang lebih besar, yang jauh lebih bisa memfasilitasi teman-teman untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, ketika teman-teman sudah dilingkupi oleh lingkungan atau kawan-kawan yang juga kurang lebih berpikir yang sama, maka besar kemungkinan teman-teman akan juga bertumbuh dan berkembang. Yang jelas, miliki growth mindset. Miliki mindset yang terus bertumbuh, karena ketika kita sudah punya fixed mindset, kayaknya itu terlalu tinggi deh cita-citanya, kayaknya itu goal terlalu besar deh untuk kita, maka jangan-jangan kita yang memenjarakan diri kita sendiri atas pertumbuhan dan perkembangan kita ke arah yang lebih baik. Jangan-jangan kita yang membangun ceiling atau atap atas pencapaian kita sendiri. Untuk itu saya ingin sampaikan, miliki growth mindset. Dengan kita memiliki growth mindset, kita akan terus menantang diri untuk terus berproses, terus bertumbuh, terus berkembang, dan keep being a long life learner. Terus menjadi pembelajar, teman-teman. Selama nafas masih di kandung badan, maka sejauh itu juga kita masih punya tanggung jawab untuk belajar. Jangan malu untuk mengosongkan gelas, apalagi kita nih anak muda yang memang semuanya masih serba kurang, jangan malu untuk mengosongkan gelas. Karena ketika adab lebih tinggi daripada ilmu, maka ayo kita pastikan bahwa kita yang mengejar ilmu, bukan ilmu yang mengejar kita. Kita yang mengejar guru, bukan guru yang mengejar kita. Terakhir, saya ingin tutup bahwa jalan hidup kita beda-beda, teman-teman. Untuk itu jangan mau membandingkan diri kita dengan orang lain, karena bisa jadi apa yang kita anggap bagus banget yang terjadi pada orang lain, kalaupun itu terjadi pada diri kita, belum tentu juga sama nanti hasilnya. Maka fokus pada tujuan teman-teman sebetulnya adalah apa, fokus pada sebetulnya starting point teman-teman adalah di mana, dan sebetulnya apa yang masih bisa kita upayakan. Setelah itu, nikmati prosesnya. Tugas kita manusia adalah berikhtiar, selebihnya tetap serahkan ke Sang Maha Sutradara, berdoa maksimal, dan setelah kita melakukan hal-hal semaksimal yang bisa kita lakukan, maka nggak ada alasan ke depan kita menyesal. Karena orang yang paling berhak menyesal dalam hidupnya adalah dia yang punya kesempatan, tapi nggak memaksimalkan kesempatan yang dimiliki, maka setidaknya kita bisa meminimalisir
kemungkinan kita untuk menyesal di kemudian hari. Dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan masa muda kita. Lakukan banyak hal positif, sehingga kita otomatis akan mau nggak mau, entah itu terpaksa, entah itu dipaksa, untuk bertumbuh dari yang awalnya baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi yang terbaik di bidangnya, yang sudah terbaik menjadi yang dengan kehadirannya bisa memberikan impact untuk orang-orang sekitarnya. Mungkin itu dulu jawaban dari Sterling untuk merangkum 3 pertanyaan barusan. Semoga bisa menambah perspektif. Syukur-syukur bisa menjawab pertanyaannya. Silakan, diserahkan dulu ke moderator. Insya Allah, makasih banyak Kak Shirley. Rasanya kalau menurut saya sih udah semua terjawab Kak. Dan semoga tadi ketiga pertanyaan juga udah mencatat ya yang disampaikan sama Kak Shirley. Mungkin karena mungkin juga waktunya sudah sangat sebentar lagi, aku mau minta nih Kak kesediaan dari Kak Shirley memberikan highlight atau closing statement atas materi hari ini Kak. Silakan Kak. Baik, kalau dari Shirley singkat saja teman-teman, bahwa yang maha dari karya itu adalah eksekusinya. Untuk itu, bentar lagi kita udah mau berganti tahun, maka saya ingin sampaikan gini, ini waktunya kita untuk mengeksekusi ide-ide kita. Ini waktunya kita anak muda untuk segera buktikan bahwa kita layak untuk dipercaya. That action speaks louder than just words. Action, tindakan, karya, keputusan, itu berbicara lebih nyata tentang siapa kita. Ketika misalnya banyak orang mengatakan bahwa, oh di zaman sekarang hanya mereka yang punya privilege gitu misalnya ya. Privilege itu kan salah satu power sekarang. Salah satu kelebihan, salah satu kekuatan. Maka power itu bisa kita artikan kekuatan, power itu bisa kita artikan ilmu, power itu bisa kita artikan dalam hal ini finansial, power itu bisa kita artikan pengalaman. Di zaman sekarang power itu adalah keterkenalan. Maka untuk menutup pertemuan dan diskusi kita, saya ingin sampaikan, power itu harus ada di tangan orang-orang baik, teman-teman. Jangan-jangan banyaknya hal tidak baik yang kita tonton, lihat, saksikan, kita dengarkan akhir-akhir ini, bukan karena orang-orang tidak baiknya yang punya kualitas, tapi karena orang baiknya diam saja melihat segala ketidakbaikan dan malu-malu untuk menunjukkan dirinya. Power itu harus ada di tangan orang-orang baik. Untuk itu, ayo kita persiapkan agar ke depan power itu ada di tangan teman-teman. Karena saya yakin teman-teman yang hadir di sini adalah anak muda yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini, yang baik diambil, yang tidak baik ditinggalkan bersama Shirley.